Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara menggerakkan mantan menghubungimu ketika babar blas tidak bisa komunikasi dengannya. Ya, jadi kalau masih ada celah melakukan komunikasi, tentu orang akan memanfaatkan ya untuk menyampaikan pesan kepada mantannya bahwa dia masih cinta dan pengen kembali. Jadi misal nih ya, mau ketemu offline, ketemu orangnya jelas tidak mungkin karena dia misal pindah rumah, atau kalau masih mahasiswa merantau ngekos, pindah kos-kosan ya. Mau nemui di kampusnya juga tidak mungkin karena sedang pandemi ya, semuanya belajar secara online, secara daring. Bisa jadi dia pulang ke kampung halamannya pada saat ini. Kemudian mau berkomunikasi melalui media sosial, jelas semuanya diblokir. Bahkan bisa jadi dia ganti akun WhatsApp-nya. Ya, dia tidak pakai Line lagi. Line-nya dia nonaktifkan, Instagram dia nonaktifkan, Facebook-nya dia hapus akunnya, Instagram dia hapus ya. Begitu. Nah, kalau nomor HP dan nomor WhatsApp juga sudah diganti, terus kita mau nyari kemana lagi ya. Nah, tapi biasanya tetap ada satu celah sempit. Apa celah sempit itu? Celah sempit itu adalah menitip pesan melalui temannya. Ya, saya agak tanda tanya juga sebenarnya ya. Kan ada salah satu video di channel kita ini, satu buah doa ya. Sebenarnya doa itu diajarkan oleh ulama yang mengajarkan doa tadi ya, dengan menyebut nama ibunya ya. Jadi nama mantan Ibnu siapa kalau laki-laki ya. Kalau wanita, nama mantan binti disebutlah nama ibunya siapa ya. Terus ada yang tanya, bukankah nasab itu kepada bapaknya? Ya, ya tergantung juga. Jadi kalau anak itu lahir di dalam pernikahan, itu nasabnya kepada bapaknya. Tetapi ada ya yang lahir orang tuanya misal berzinah, itu dinasabkan kepada ibunya ya. Tetapi kalau para ulama kadang-kadang memang merumuskan sebuah doa itu dinasabkan kepada bapaknya, juga kadang-kadang kepada ibunya, karena efek sebuah doa apalagi dalam bab masalah cinta itu akan lebih kuat ketika juga menyebut nama ibunya, karena secara alamiah seorang anak memang lebih dekat dengan ibunya ya. Ya kan, di dalam rahim ibunya 9 bulan, kemudian ibunya menyusui selama 2 tahun. Jadi secara alamiah memang anak lebih dekat dengan ibu, sehingga ketika menyebut nama si mantan dan juga menyebut nama ibunya, nah itu efeknya akan lebih kuat ya. Nah saya jadi tanda tanya tuh ketika saya baca komennya banyak tuh ya, udah 500-an kalau saya tidak salah lihat ya. Sebenarnya nama mantan tidak usah disebut di komen itu, dan nama ibunya yang penting Anda tahu ya, karena kan yang berdoa Anda ya, dengan dipandu oleh video tutorial berdoa itu ya.
Nah, kita kan maunya yang beres sajalah, biar Ustadz saja yang berdoa. Ya, saya doakan semuanya, tetapi selalu saya bilang ya, doa yang Anda panjatkan sendiri, dengan hati Anda yang hadir, dengan harapan Anda yang besar, itu jauh lebih kuat efeknya. Ya, itu ibarat uang 1 juta dengan uang 100 rupiah. Kalau Anda berdoa sendiri, kekuatan doa Anda itu seperti uang 1 juta rupiah. Kalau saya yang mendoakan, itu seperti uang 100 rupiah. Uang yang saya doakan banyak kok. Ya, bayangkan setiap hari saya harus mendoakan 700 orang. Bagaimana saya mau fokus? Beda kan kalau Anda berdoa sendiri. Anda berdoa untuk Anda sendiri dan cuma 1 orang. Sehingga Anda bisa mengerahkan seluruh energi Anda, himmah Anda, memusatkan diri, fokus, konsentrasi. Itu nilainya lebih kuat. Ya, nah, yang jadi tanda tanya saya, ada juga komen, kalau saya tidak tahu nama ibunya Ustadz, loh itu kan mantan. Masa tidak pernah diskusi nama ibumu siapa sih? Nama bapakmu siapa sih? Ya, kecuali kalau sedang PDKT ya. Begitu. Maka kan itu kan doa agar mantan kembali. Mosok sudah jadi mantan istri atau mantan suami tidak tahu nama ibunya. Ya, itu kan mantu kebangetan banget itu. Makanya kemudian sampai dibenci oleh mertuanya. Nama ibu mertuanya saja sampai tidak tahu. Loh, ini kan pra pernikahan Ustadz. Iyalah, kan suatu saat nanti juga akan ketemu kan, mau melamar dan seterusnya. Mestinya sudah tanya-tanya nama ibu kita ini, nama ibumu siapa, kan begitu ya. Nah, jadi ya sekarang ada satu celah sempit tuh, yang namanya menitipkan pesan. Menitipkan pesan kepada siapa? Ya kepada temannya. Maka saya bilang tadi, mosok sudahlah nama ibunya juga ndak tahu. Sekarang temannya mantan juga ndak tahu. Seharusnya kan tahu siapa sahabat dekatnya, ya, teman sekolahnya, teman kuliahnya, teman jalannya, teman kerjanya. Kan biasanya orang tahu tuh, minimal yang paling-paling dekat kan biasanya bercerita. Nah, biasanya orang kalau sudah jalan cukup lama juga akan kenal dengan teman dekatnya, dengan sahabat dekatnya. Maka disitulah sebenarnya celah yang masih bisa dimanfaatkan. Karena temannya kan tidak memblokir kita. Anda bisa titip pesan apa yang mau disampaikan kepada si mantan tadi. Nah, kalau lebih berat lagi, wah saya betul-betul tidak tahu Ustaz siapa nama temannya ya yang bisa dititipin pesan. Nama sahabatnya juga tidak ngerti, teman kerjanya apalagi, teman kuliahnya tidak tahu, teman Facebooknya apalagi, wong akunnya sudah dia hapus, misal begitu ya. Ya sudah, kalau memang sudah tertutup semua seperti itu ya, maka bagaimana menggerakkan mantan ini, hatinya, pikirannya, jasadnya, itu kan harus satu koordinasi. Artinya apa? Hatinya tergerak, tapi pikirannya nolak. Belum bisa dia menghubungi Anda. Hatinya menggerakkan pikirannya, pikirannya menginstruksikan ke jempolnya untuk chatting atau membuka blokir. Itu baru bisa tergerak untuk kembali berkomunikasi. Ya, artinya apa sekarang? Ya, yang harus digerakkan agar dia tergerak menghubungi kita, hati. Maka hati, siapa yang bisa menggerakkan? Coba kita renungkan dalam-dalam.
hati manusia yang bisa menggerakkan hanya Allah. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla. Allah yang membolak-balikkannya. Hati manusia itu berada di tangan Allah yang bisa menggerakkan hati mantan untuk menggerakkan pikirannya, dan pikiran menginstruksikan ke jari-jarinya untuk menelpon, chatting, dan seterusnya kepada Anda. Menggerakkan hati dulu. Hati berada di tangan Allah. Ya, maka ketika seluruh jalur komunikasi sudah close, sudah tertutup semua, satu-satunya jalan agar dia tergerak, berdoa, minta kepada Allah. Satu hari minta belum dikabulkan, minta 2 hari. 2 hari belum terkabul, lanjutkan seminggu mintanya. Seminggu belum terkabul, lanjutkan setahun. Setahun belum terkabul, lanjutkan 5 tahun. Lanjutkan berdoanya sampai permintaan dan doa Anda Allah kabulkan. Ya, kenapa Ustadz kok doa kadang-kadang lama baru terkabul? Karena Allah ingin mendengarkan Anda terus memohon. Ya, Allah ingin melihat seberapa besar cinta Anda kepada mantan Anda. Kalau berdoanya 2 minggu sudah nyerah, ya kekuatan cintanya ya segitu. Ya, wajar kalau tidak dikabulkan. Artinya mantan itu Anda tidak cinta-cinta banget. Cuma 2 minggu berdoanya. Tapi ketika Anda berdoa tanpa pernah mengenal lelah, terus memohon, maka disitulah Allah akan kabulkan. Karena Allah lihat, oh, orang ini ternyata cintanya kepada si fulanah atau si fulan atau si mantan itu betul-betul cinta yang bersungguh-sungguh. Ya, karena itu jawabannya, menggerakkan mantan menghubungi Anda ketika babar blas sudah tidak bisa komunikasi lagi adalah dengan memohon kepada Allah agar menggerakkan hati mantan, ya, untuk menggerakkan pikirannya, agar pikirannya juga menggerakkan jari-jarinya agar segera menghubungi Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.